Perkenalkan, kami dari kelompok Human Trafficking akan menjelaskan tentang Human Trafficking. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan kami satu-satu. Pertama, saya Melatu Simeon Sitomorang, absen 19. Saya Raisa Dani Sumaira, absen 23. Saya Melisa Nanggraini, absen 16. Saya Nafidah Putri Aulia, absen 21. Saya Nur Rahman, absen 22. Saya Salbia Sohibatul Jana, absen 30. Saya Siti Tija, absen 31. Dan berikut adalah materinya. Apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia? 1. Perdagangan manusia adalah tindakan ilegal dan serius di mana individu terutama yang rentan tidak berdaya diselundupkan, dipaksa, atau dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan finansial atau seksual oleh pelaku yang tidak bermoral. Ini melibatkan perbuatan seperti pemaksaan, kerja pemaksa, perdagangan seks, atau eksploitasi pekerjaan anak-anak. 2. Human trafficking bisa terjadi karena berbagai faktor kompleks termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Beberapa faktor yang berperan dalam terjadinya human trafficking meliputi: Yang pertama, ketidaksetaraan ekonomi. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan atau kesulitan ekonomi rentan menjadi korban human trafficking karena mencari pekerjaan atau kondisi kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, ketidaksetaraan gender. Perempuan dan anak-anak seringkali menjadi korban karena rentan terhadap eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Yang ketiga, konflik dan ketidakstabilan politik. Daerah yang ditanda konflik, perang, atau ketidakstabilan politik cenderung menjadi tempat berkembangnya perdagangan manusia karena kurangnya perlindungan hukum. Yang keempat, kekurangan pendidikan. Orang yang kurang akses terhadap pendidikan mungkin lebih rentan terhadap eksploitasi karena kurangnya kesadaran tentang risiko dan hak mereka. Yang kelima, kejahatan terorganisir. Jaringan kejahatan terorganisir sering terlibat dalam human trafficking untuk mendapatkan keuntungan finansial. Yang keenam, kebijakan dan penegakan hukum yang lemah. Kurangnya penegakan hukum yang efektif dan ketidakpedulian terhadap isu ini juga memungkinkan perdagangan manusia berkembang. Dampak ekonomi. Masyarakat yang terkena dampak human trafficking juga dapat menderita kerugian ekonomi. Hal ini karena sumber daya manusia yang seharusnya berkontribusi pada pembangunan ekonomi menjadi terpinggirkan atau dieksploitasi. Dampak kesehatan. Korban human trafficking seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan. Mereka mungkin mengalami masalah kesehatan fisik dan mental yang serius akibat eksploitasi yang mereka alami. Dampak psikologis. Korban human trafficking sering mengalami trauma fisiologis yang parah, termasuk gangguan stres pasca trauma, depresi, dan kecemasan. 4. Himbauan untuk mencegah terjadinya human trafficking. Untuk mencegah human trafficking atau perdagangan manusia, Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional. Beberapa himbauan yang dapat membantu mengatasi masalah ini termasuk yang pertama, kesadaran publik, edukasi masyarakat tentang resiko dan tanda-tanda perdagangan manusia sehingga orang lebih waspada. 2. Penguatan hukum. Meningkatkan peraturan hukum dan hukuman bagi pelaku human trafficking, serta penegakan hukum yang efektif. Perlindungan korban. Memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban human trafficking, termasuk layanan kesehatan, bimbingan psikologis, dan perlindungan hukum. Pendidikan dan kesempatan kerja. Memberikan akses pendidikan dan pelatihan kerja kepada kelompok rentan agar mereka lebih berdaya dan tidak mudah menjadi korban. Pengawasan ketat. Memantau industri-industri yang berisiko tinggi terhadap human trafficking, seperti sektor pekerjaan yang berbahaya atau prostitusi. Kampanye anti-trafficking. Melakukan kampanye, kesadaran, dan edukasi secara terus-menerus untuk mengurangi permintaan terhadap perdagangan manusia. Ya, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.